Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi bab 7, yaitu isu-isu lingkungan yang meliputi 4 subbab. Yang pertama, mengenai kesehatan lingkungan di Indonesia. Kemudian ada pemanasan global, selanjutnya ada krisis energi, dan ketersediaan pangan. Nah, pada video kali ini kita akan latihan soal mengenai materi-materi tersebut ya. Simak videonya sampai selesai. Soal nomor 1. Gas yang tidak menyebabkan efek rumah kaca adalah? Sahabat sains, gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian belerang dioksida atau SO2, kemudian ada metana atau CH4, kemudian ada CFC, ada juga di nitrogen oksida, dan ozon. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Opsi yang B yaitu oksigen. Oksigen bukan merupakan gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ya. Soal nomor 2. Perhatikan penyakit-penyakit berikut. Yang pertama ada kolera, kemudian penyakit kulit, influenza, diare, dan demam. Pertanyaannya yaitu penyakit yang disebabkan karena air yang tercemar ditunjukkan oleh nomor. Sahabat sains, ketersediaan air bersih yang memadai sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Sehingga jawabannya yaitu yang B ya, 1, 2, dan 4. Sedangkan influenza dan demam itu bukan merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan karena tercemarnya air. Soal nomor 3. Berikut yang termasuk sumber energi konvensional adalah? Sahabat sains, energi konvensional atau energi tak terbarukan adalah semua energi yang ditemukan di alam dengan cara yang terbatas. Misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, jadi jawabannya yaitu yang D ya, batu bara. Soal nomor 4. Panel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi. Sahabat sains, pemanfaatan energi matahari dapat dilakukan melalui panel surya. Panel surya dapat mengubah energi matahari langsung menjadi energi listrik, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 5. Ada beberapa sumber energi seperti berikut ini: air terjun, angin, minyak bumi, sinar matahari, dan batu bara. Pertanyaannya yaitu sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah? Sahabat sains, energi alternatif berasal dari sumber yang bisa diisi ulang. Misalnya matahari, angin, air terjun, panas bumi, dan sinar matahari. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu 1, 2, dan 4. Sedangkan opsi minyak bumi dan batu bara itu bukan merupakan sumber energi alternatif. Soal nomor 6. Gas yang terdapat dalam kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai biogas adalah? Sahabat sains, gas metana merupakan gas yang terdapat pada kotoran hewan. Gas metana dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yaitu metana. Soal nomor 7. Aturan penggunaan air bersih berikut yang tidak tepat adalah? Sahabat sains, berdasarkan 4 opsi tersebut, jawaban yang tidak tepat yaitu yang B ya, menggunakan air bekas cucian baju untuk menyiram tanaman. Nah, hal ini tidak tepat karena tentu saja akan mengganggu pertumbuhan tanaman, bahkan akan menyebabkan tanaman mati. Soal nomor 8. Ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan dapat menyebabkan? Sahabat sains, sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia,
pangan memiliki peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Soal nomor 9. Konversi lahan pertanian menjadi area industri atau perumahan juga menjadi tantangan bagi ketahanan pangan. Hal tersebut tentu saja mengurangi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu mengurangi lahan produksi pangan. Karena lahan yang seharusnya digunakan untuk bercocok tanam itu digunakan atau dialihfungsikan menjadi area industri atau perumahan. Soal nomor 10. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah, sahabat sains, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan diantaranya yaitu infrastruktur untuk proses distribusi pangan agar merata sampai ke seluruh wilayah, seperti pengembangan jalan dan jembatan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Soal nomor 11. Panas akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap di bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya, nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1 yaitu menanam pohon di rumah dan di sekolah. Nomor 2 yaitu hemat dalam pemakaian kertas. Nomor 4 yaitu mengendarai sepeda ke sekolah. Soal nomor 13. Dampak negatif pemanasan global bagi petani adalah, sahabat sains, dampak negatif pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Misalnya, tanaman membutuhkan curah hujan yang tinggi akan mati jika terjadi kekeringan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu menyebabkan gagal panen. Soal nomor 14. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna adalah, nah jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, yaitu akan menyebabkan kepunahan spesies. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya, dan jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan hidup, resiko kepunahan akan terjadi. Jawabannya yang B ya. Soal nomor 15. Berikut bahan baku bioetanol yang banyak terdapat di Indonesia kecuali, sahabat sains, bahan baku pembuatan bioetanol yang terdapat di Indonesia antara lain singkong, ubi kayu, jagung, ubi jalar, dan tebu. Nah, semuanya itu merupakan biomasa yang kaya akan karbohidrat dan berasal dari tanaman penghasil karbohidrat atau pati. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Soal nomor 16. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan dapat dilakukan di skala kecil, contohnya menanam di pekarangan rumah. Tanaman yang tidak cocok ditanam di pekarangan rumah adalah, sahabat sains, perlu kita ingat bahwa ketersediaan pangan tidak hanya dapat dilakukan oleh petani saja. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk dijadikan sebagai media tanam tumbuhan yang dibutuhkan dalam skala rumah tangga. Jenis tanaman yang cocok ditanam di pekarangan rumah diantaranya yaitu ada sayuran, tanaman rempah, dan cabai. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Yang tidak cocok yaitu pohon jati. Soal nomor 17. Pencemaran udara yang disebabkan oleh gas-gas beracun seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2 biasanya berasal dari, sahabat sains, pencemaran udara oleh gas-gas beracun seperti SO2 dan NO2 umumnya berasal dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi.
Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Soal nomor 18. Mencairnya daratan es di kutub dapat memicu terjadinya. Sahabat sains, daratan es berwarna putih yang luas memiliki kemampuan untuk memantulkan sinar matahari, sehingga berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Soal nomor 19. Pemanfaatan energi angin sebagai sumber listrik terbarukan dengan menggunakan turbin angin memiliki kelemahan, yaitu sahabat sains, kelemahan energi angin sebagai sumber listrik adalah ketersediaan angin bergantung pada cuaca dan lokasi, sehingga energi angin tidak selalu tersedia di setiap wilayah. Hanya bisa digunakan di wilayah tertentu saja. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Soal terakhir nomor 20. Berikut berbagai hal tantangan ketersediaan pangan kecuali sahabat sains, kebutuhan pangan di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga terus meningkat. Tantangan lainnya, cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang berlebihan atau kemarau yang panjang, serta konversi lahan pertanian menjadi area industri atau perumahan juga menjadi tantangan bagi ketahanan pangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai latihan soal bab 7 yaitu isu-isu lingkungan. Semoga dengan pembahasan soal kali ini dapat memperdalam pemahaman kalian ya. Sahabat sains, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Tetap semangat belajar sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.